kami penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Bebaskan kami ya Tuhan, di dalam roh kami ya Tuhan, di dalam jiwa kami, untuk melihat Engkau ya Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi semua dari kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan itu baik, amin. God is good. Semua dari kita ingin melihat janji-janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita, amin. Kita ingin melihat pernyataan manifestasi dari semuanya itu terjadi dalam apa yang kita bisa lihat, kita bisa rasa, kita bisa pegang. Namun seringkali kita menunggu, betul saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa saudara? Budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini ada satu kata yang sering dikhotbahkan di tempat ini. Kalau saudara sering datang ke gereja ini, dikatakan berubahlah, yang arti kata aslinya adalah metamorfosis. Saudara mungkin sering dulu sekolah, metamorfosis ada perubahan bentuk yang tidak bisa balik kembali. Misalnya seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Jadi sudah menjadi kupu-kupu, dia nggak bisa balik lagi menjadi ulat, betul? Perubahan yang permanen. Di sini kadang berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Amin saudara. Kata morfosis ini bukan hanya dibilang secara jiwa, tetapi secara fisik, saudara. Kita seringkali ingin melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, betul? Siapa yang ingin diberkati di sini? Firman Tuhan mengatakan kita sudah diberkati, amin. Tapi dibilangnya diberkati di dalam roh, betul? Siapa yang di sini ingin melihat diberkatinya di dalam rekening bank saudara? Betul saudara? Firman Tuhan mengatakan metamorfosis ini, perubahan ini bisa terjadi di dalam fisik kita. Dikatakan apa? Melalui pembaharuan budimu, the renewing of your mind. Amin saudara. Jadi segala sesuatu sudah diberikan di dalam roh kita oleh Tuhan secara sempurna, sehingga Tuhan Yesus bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena segala sesuatu sudah selesai. Apapun yang kita butuhkan sudah diberikan oleh Tuhan di dalam roh kita. Namun kita bertanya-tanya, hidup di dunia ini, bagaimana berkat yang ada di dalam roh itu bisa nyata di dompet saya, bisa nyata di rumah saya, bisa nyata di sekolah saya, di pekerjaan saya. Firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin saudara. Perlu terjadi suatu revolusi di dalam jiwa kita, sehingga apa yang ada di dalam roh bisa mulai mengalir ke dalam jiwa kita dan nyata di dalam jasmani kita. Amin saudara. Kata morfosis ini dipakai jarang sekali di Alkitab saudara, hanya 3 kali keluar. Satu ayat lagi yang menggambarkan di Matius 17. Ini metamorfosis saudara, dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, tidak bisa balik lagi. Ini gambar yang dari Jason ya, Jason khotbah kalau masih ingat. Udah jadi kupu-kupu nggak bisa jadi ulat lagi, nggak jadi deh, nggak bisa saudara. Udah terlanjur gitu ya, udah jadi sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Di Matius 17 dikatakan demikian, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa
Di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kata transformasi, kata berubahlah, kata metamorfosis ini dipakai di sini, di mana Yesus saat itu dia mengalami perubahan jasmani, saudara. Amin. Sesuatu yang ada di dalam roh bisa mengalir ke dalam dompet saudara, bisa mengalir ke dalam kehidupan fisik saudara, kesembuhan. Makin lama tambah cantik, makin lama tambah ganteng, betul saudara? Makin lama tambah muda, tambah berseri-seri mukanya. Bisa terjadi. Yesus sudah, makanya ayat ini, kata ini jarang dipakai saudara. Mungkin Yesus ingin memberikan suatu penjelasan. Dia memakai kata ini untuk menggambarkan dia berubah rupa saudara, sampai bajunya aja bisa bersinar. Amin saudara. Jadi semua berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam roh kita, kalau kita memperbaharui pikiran kita, itu bisa mengalir ke dalam tubuh kita. Amin saudara. Amin. Kelihatannya nggak banyak yang ingin mengalami di sini. Siapa yang ingin mengalami berkat Tuhan itu nyata di dalam jasmani? Amin saudara. Kita semua ingin. Firman Tuhan mengatakan pembaharuan budimu. Harus terjadi revolusi dalam jiwa kita. Amin saudara. Ayat yang berikutnya yang memakai kata metamorfosis adalah di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin saudara. Berapa minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan bahwa kita perlu berkaca terhadap pada firman Tuhan. Amin. Kaca firman Yesus, dimana kalau kita mulai melihat Yesus, kemuliaan Yesus dalam kaca itu, di sini firman Tuhan, kita akan metamorfosis, kita akan berubah, diperbaharui, dirubahkan, yang tidak bisa balik kembali saudara. Saya setelah belajar mengenai anugerah Tuhan, firman Tuhan, itu gak bisa balik lagi saudara untuk hidup di dalam hukum Taurat. Gak bisa balik lagi saudara. Udah terlanjur berubah. Pikiran saya sudah berubah, pandangan saya sudah berubah, Yesus yang saya kenal sudah berubah saudara. Sehingga gak bisa balik lagi hidup di bawah hukum Taurat, di bawah tuduhan hukum Taurat, karena Yesus sudah membebaskan saya. Amin saudara. Demikian juga kita bisa mengalami perubahan. Janji Tuhan bukan hanya untuk roh, tetapi bisa transfer nyata di dalam jasmani kita. Amin. Amin saudara. Saudara katakan amin untuk itu. Amin. Gak semua amin. Perlunya suatu revolusi saudara, pengetahuan Yesus bagi umat Tuhan. Yang pertama, minggu lalu saya sudah bahkan saya akan lanjutkan. Banyak orang berdoa kepada Tuhan seakan-akan Tuhan itu sulit untuk memberikan, seakan-akan Tuhan itu pelit. Kita perlu berdoa semalam suntuk, perlu sampai nungging, betul saudara. Saya dulu doa semalam suntuk, wah ngantuknya minta ampun saudara. Saya pikir Tuhan ini kok sulit amat. Kalau mau kasih ya kasihlah, kalau nggak mau ya nggak usah lah gitu ya. Tuhan itu seakan harus dirayu dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang macam ini, wah yang formal, saudara, paduka dan sebagainya, saudara, raja, harus disembah, sujud, sampai mencium tanah, seakan-akan sangat sulit Tuhan itu memberi. Padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah memberikan semuanya. Amin saudara. Dengan segala macam doa pagi buta lah, itu saudara sering diajarkan dulu. Oh, bangun jam 5 pagi, semakin pagi semakin dekat dengan surga. Itu gak banyak suara soalnya, mobil-mobil belum jalan, jadi suruh ngomong itu kedengaran di surga. Betul saudara, saya nggak tahu, tapi pengalaman saya demikian.
Berbagai macam-macam puasa, saudara. Wah, puasa ini, puasa itu, semuanya punya ayat-ayatnya. Mungkin saya nggak bisa jelaskan sekarang, saudara semuanya. Macam-macam doa dobrak-dobrak pintu, buka-buka pintu, doa mengikat iblis, doa pelepasan iblis dari ikat, lepas. Iblis itu juga bingung, kadang diikat, kadang dilepas. Jadi mau apa ini? Diikat, dirantai, habis itu dilepas lagi. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi pengalaman saya begitu, saudara. Betul? Lucu ya, kalau pikir-pikir lucu. Doa janji iman, oh kalau saya dapat ini, Tuhan saya akan berikan ini. Wah, janji iman tulis di kertas, taruh, doakan dan sebagainya, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, saya ngalami itu semua, saudara. Seakan-akan Tuhan itu sangat sulit. Dia perlu dipelintir tangannya untuk bisa memberkati. Betul, saudara? Perlu dicari kesalahannya, perlu. Saya kan udah dengkul sampai kapalan, Tuhan saya udah berikan hidupku untuk kamu semuanya. Jadi seakan-akan Tuhan itu sangat sulit. Padahal firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ayat 3 dengan jelas, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semua yang Tuhan mau berikan untuk Anda sudah diberikan. Amin. Amin, saudara. Segala damai, segala keselamatan, jalan keluar, sukacita dari kesedihan, semuanya pertolongan Tuhan sudah dipaketkan di dalam roh saudara. Amin. Sudah ada. Sebelum saudara punya masalah, sudah diberikan jalan keluar. Amin. Sebelum saudara sedih, sudah diberikan sukacita dan penghiburan. Semuanya sudah ada, saudara. Makanya Tuhan Yesus duduk. Sudah selesai. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai semuanya nyata, saudara. Amin. Karena sudah dia selesaikan. Jadi saat ini saudara duduk di tempat ini, saudara punya apa semua yang saudara butuhkan di dunia dan sampai ke surga selama-lamanya sudah ada di dalam roh saudara. Amin. Amin, saudara. Sungguh luar biasa. Amin. Sehingga firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saya baca bahasa Inggrisnya, for all God, the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Dalam translation message-nya, whatever God has promised, God stand with the yes of Jesus. I like it. Amin, saudara. Amin. Apapun janji Tuhan udah di stempel yes. Amin. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita kuhal, kita berguna, kita melayani Tuhan, bukan, tetapi karena kebenaran, kebaikan Yesus, perbuatan Yesus semuanya, saudara. Amin. Sudah dicap yes. Amin. Ya dan amin, semua janji-janji Allah sudah buat kita semuanya ya dan amin. Yes. Amin, saudara. Banyak orang berpikir bahwa saya harus berhenti merokok dulu, saya harus berhenti ngedrug dulu, saya harus berhenti minum dulu, baru Tuhan dengar, baru Tuhan bisa dekat dengan saya. Itu kebalikan, saudara. Justru dekat dengan Tuhan itu yang akan merubah semuanya. Amin. Amin, saudara. Orang yang minum-minum, kalau dia tertarik akan firman Tuhan, biarkan dia minum. Dalam membaca firman Tuhan, lama-lama dia gak suka minum. Amin. Betul, saudara. Bukan harus berhenti, mana bisa, saudara. Orang tanpa Tuhan bisa berhenti akan kebiasaan buruknya. Gak bisa, saudara. Gak bisa terjadi transformasi jiwa, saudara. Tetapi begitu dia tertarik akan Tuhan, pelan-pelan semuanya akan berubah sendiri oleh Tuhan. Amin, saudara. God is good, amen. Semua agama, saudara, di dunia hancur pada ayat ini.